Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu yang ibu sayangi. Kali ini kita mulai pembelajaran kembali IPA-nya tentang medan listrik. Sebelum kita belajar medan listrik, kembali ke pelajaran yang terakhir, yaitu mengenai gaya listrik atau biasa disebut dengan gaya Coulomb. Ya, gaya Coulomb dirumuskan apa? Q rata atau F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, oke. Ibu yakin kalian sudah semua ya, latihan soalnya juga sudah. Sekarang kita menginjak ke medan listrik. Baik, di pelajaran medan listrik ini tujuan yang kita ingin dapatkan adalah yang pertama, kalian nanti bisa tahu apa sih itu pengertian dari medan listrik. Kemudian tujuan yang kedua, bagaimana cara mencari berapa besarnya medan listrik yang mempengaruhi pada sebuah muatan. Oke, kita mulai yang pertama ya. Yang pertama dulu pengertian dari medan listrik. Medan listrik itu adalah satu, daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi, kalau ada muatan ini misalkan positif, maka di daerah inilah terdapat medan listriknya. Nah, untuk menggambarkannya, maka kita gambar dengan, gitu ya. Ini seolah-olah ada gitu ya, padahal memang ada. Hanya ini cara menggambarkannya saja, ya. Cara menggambarkannya untuk yang muatan positif, arah medan listriknya itu keluar. Tuh. Sedangkan untuk muatan negatif, maka arah medan listriknya ini adalah masuk. Ini adalah cara menggambarkan medan listrik. Untuk muatan yang positif arahnya keluar, sedangkan untuk muatan yang negatif arahnya masuk. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat pengertian yang kedua, bahwa medan listrik itu adalah banyaknya medan listrik yang dihasilkan disebut kuat medan. Apa itu kuat medan listrik? Nah, kuat medan listrik ini adalah banyaknya, ya di sini aja ya, kurang spidolnya, adalah besarnya gaya listrik per satuan muatan. Tentu saja ini muatannya adalah muatan listrik. Nah, maka kita bisa mengambil rumus bagaimana cara mencari kuat medan magnet ini. Nah, kuat medan magnet maksudnya ini biasa disimbolkan dengan huruf E. Maka kalau kita ambil rumus, maka ini bisa dirumuskan gitu ya. Medan listrik adalah banyaknya atau besarnya gaya listrik. Gaya listrik kemarin simbolnya apa? F ya. F per satuan. Per satuan muatan. Muatan itu simbolnya apa? Q. Maka ini jadi rumusnya adalah E kuat medan sama dengan F per Q. Di mana F itu apa tadi kemarin? Gaya listrik atau gaya Coulomb itu ya. Ini satuannya Newton. N Q. Q itu apa? Muatan listrik. Apa satuannya? Coulomb. Kemudian E. Nah, ini kita medan listriknya. Ambil satuannya dari sini ya. Newton per Coulomb. Oke, paham anak-anak? Ini kalau pada muatannya hanya satu. Nah, sekarang kalau ada muatannya ada dua, ya. Jika terjadi pada dua muatan yang saling berdekatan, bagaimana berapa besar medan listriknya? Jadi kalau ada dua muatan ini saling berdekatan, gitu ya. Ini ada Q1
dan ada Q2 misalkan. Maka berapa kuat medan listriknya? E, ditanyakan dulu E pada Q1 misalkan. Ini ya, E pada Q1 nya. Ini jika ada Q1 dan Q2. Maka E-nya F per Q1 karena yang diminta adalah Q1. Gitu ya. Kalau pakai rumus yang E sama dengan F per Q, maka rumusnya E sama dengan F per Q1. Nah, kalau kita punya rumus lagi, F itu kan sama dengan K, apa? Q1 Q2 per R kuadrat. Ini masih ada lagi Q1. Nah, maka Q-nya diapain? Coret kan? Coret. Coret. Maka rumusnya menjadi tinggal sisa apa? E sama dengan K Q2 per R kuadrat. Nah, ada perbedaan apa di sini? Jadi kalau medan listrik yang ditanyakan ada dua muatan nih ya. Kalau ditanyakannya pada Q1, maka yang dimasukkan dalam perhitungan adalah yang Q yang keduanya, yang di sebelahnya. Jangan punya dianya. Kalau pakai rumus yang ini, ya. Jadi ada dua rumus nih ya. Ini ada perbedaan. Ini rumus yang pertama dan ini rumus yang kedua, agak beda. Nah, sekarang kalau ini yang pertama ya, biar ibu kamu lihat nih. Nomor 2-nya sekarang. Sekarang jika E-nya pada Q yang kedua, maka rumusnya kalau pakai rumus yang berdasarkan pengertian, maka E-nya sama dengan F per Q yang kedua. Berdasarkan apa? Rumus yang pertama. Gitu ya. Nah, kalau pakai rumus yang begini jadi gimana jadinya? Maka E-nya sama dengan K Q, jangan Q2, tapi Q1 per R kuadrat. Nah, ini anak-anak. Itu. Q1 dan Q2 udah tahu kan? Q1 muatan pertama, Q2 dan muatan yang kedua. Jika ini saling berinteraksi pada jarak tertentu, ini bisa dibuat ini titik-titik gitu ya. Jika pada jarak R tertentu. Oke, sampai sini anak-anak ada pertanyaan? Bu, apa ini K-nya? Ya, ini K-nya tetap seperti gaya listrik kemarin. Berapa K-nya? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R-nya apa? R-nya jarak. Q-nya apa? Q-nya muatan listrik. Tetap ini satuannya meter dan ini satuannya kolom. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mudah-mudahan kalian paham semua, mudah-mudahan dipahami, dan mudah-mudahan kalian juga tetap sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.